Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 5 pada pagi hari ini, mohon maaf Mister sampaikan materinya agak sedikit terlambat karena ada teknis. Nah, friends, untuk pagi hari ini Mister akan sampaikan sedikit materi untuk kalian, materi yang terbaru, yaitu materi yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Kalian buka buku paketnya, kita akan masuk ke pelajaran 10 tentang kisah keteladanan Luqman. Ya, kisah keteladanan Luqman. Siapa Luqman itu? Kenapa dijadikan judul di buku kita? Luqman adalah dikatakan di buku ini atau dikatakan dalam sejarah, bahkan di dalam Al-Qur'an pun nama Luqman ada di dalam surah ataupun disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Atau nama lengkapnya adalah Luqman Al-Hakim, ya. Kalian lihat halaman 133. Di situ kita akan sedikit membahas atau sedikit melihat sejarah atau sebuah kisah dari salah seorang yang mana pada zaman dahulu memang benar ada seorang ayah kepala keluarga yang bernama Luqman. Potret keluarga yang sangat harmonis, yang mana Luqman Al-Hakim ini adalah seorang kepala keluarga yang bisa memberikan nasihat dan contoh kepada anak-anak dan juga keluarganya. Nah, salah satu potret keluarga saleh, ya, adalah kisah Luqman Al-Hakim. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an nasihat-nasihatnya. Nah, kisah Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman Al-Hakim itu? Ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi nama Luqman dikatakan atau diabadikan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada surah yang namanya surah Luqman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 kali nama Luqman di dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat 12 dan 13. Surah tersebut dinamai Luqman karena memuat nasihat-nasihat daripada Luqman Al-Hakim, yaitu nasihat-nasihat beliau kepada putra-putranya atau kepada anak-anaknya, yaitu pada ayat 13 sampai 19. Allah menganugerahkan hikmah kepada Luqman Al-Hakim. Jadi beliau itu punya hikmah atau memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat atau nasihat-nasihat yang bisa mengetuk hati para orang-orang yang mendengarnya. Atau beliau disebut gelar Al-Hakim, yaitu Luqman yang dianugerahi hikmah. Dalam Al-Qur'an dikatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Quran surah Luqman ayat 12. Yang dimaksud hikmah adalah kata-kata bijak, yang mana beliau adalah seorang yang memberikan kata-kata bijak kepada putranya atau kepada masyarakat pada saat itu. Bahkan beliau terkenal dengan ucapannya yang bijak, sesuai dengan kebenaran. Dengan kata-kata penuh hikmah, akhirnya beliau dikenal oleh masyarakat pada saat itu. Beliau terkenal, yaitu ahli hikmah atau yang memberikan nasihat atau kata-kata mutiaranya bisa untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sebuah kisah dikatakan bahwasanya ada orang yang bertanya pada Luqman, bukankah kamu itu adalah mantan budak? Kok kenapa sekarang jadi terkenal dan jadi kata-katamu banyak didengar oleh orang lain? Orang itu bertanya seperti itu. Apa yang membuatmu terkenal? Kok bisa seperti itu? Padahal kamu cuma mantan budak seperti itu. Kemudian Luqman menjelaskan itu semua atas kekuasaan Allah. Semuanya itu hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Kalau Allah berkehendak, siapapun bisa Allah kehendaki untuk diangkat derajatnya. Nah, Luqman dikatakan aku selalu berkata benar dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalian prinsipnya kalau sesuatu itu ya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan selalu berkata jujur. Aku juga selalu menunaikan amanah. Kalau diberikan amanah ditunaikan, jangan dilewatkan atau jangan ditinggalkan. Nah, kemuliaan seseorang itu bukan dari mereka berasal dari mana, mereka dapat apa, kedudukan di dunia apa, tetapi
kemuliaan itu berasal dari ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Luqman merupakan salah satu orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ketakwaan dan kemuliaan akhlak itulah yang mengantarkan pada kedudukan yang mulia. Jadi friends, di dunia ini sebenarnya kita itu sama, antara yang miskin, kaya, yang mungkin punya jabatan, yang tidak, semuanya di mata Allah sama. Yang membedakan hanyalah satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah namanya takwa. Nah, dalam kisah ini Luqman Al-Hakim adalah orang yang bijaksana. Dia takwa kepada Allah. Dia mengerjakan hal-hal yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat ditinggalkan, berkata jujur dan selalu menjaga amanah. Maka Allah mengangkat derajatnya dan memberikan hikmah kepada beliau. Beliau mampu memberikan nasihat kepada orang lain, yang mana orang lain mendengar, orang itu akan bisa menjadi panutan atau bisa menjadi acuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja untuk materi Mister pada pagi hari ini, sedikit saja yang bisa sampaikan. Untuk yang selanjutnya, ketika mungkin besok ketika kita tatap muka, Mister akan bahas lagi lebih dalam dan Mister akan lanjutkan lagi untuk nasihat-nasihat apa yang disampaikan Luqman Hakim pada anak-anaknya. Ya, kalau di sini disampaikan dibagi menjadi 4 hal. Nah, besok akan Mister sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq hidayah shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.